teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan bagian video part 1 kemarin, yaitu materi kita hari ini tentang vektor posisi, kemudian operasi dari vektor, dan perkalian skala dengan vektor. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan ke materi, jangan lupa ya di like, subscribe, dan hidupkan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, langsung aja kita bahas materi kita pada video kali ini, yaitu yang pertama tentang vektor posisi. Nah, vektor posisi adalah vektor yang menyatakan suatu titik terhadap titik pangkal koordinat. Jadi di sini ada suatu titik ya terhadap titik pangkal koordinat. Maksud titik pangkal koordinat di sini adalah titik 0,0. Jadi untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada contoh ya. Misalkan di sini saya punya titik A. Titik A di sini yaitu 3,4. Oke, kita gambar dulu titik A-nya 3,4. Kemudian karena tadi vektor posisi itu adalah suatu titik terhadap titik pangkal, jadi kita tarik dari titik pangkal ke titik A, maka vektor posisi dari titik A adalah vektor OA. Nah, untuk menghitung vektor OA kita gunakan di video sebelumnya kan menggambar di bidang R2. Jadi kita cari dulu titik pangkalnya ya. Kemudian kita cari nilai X-nya, karena di sini nilai X-nya ke arah kanan sejauh 3 satuan, maka nilai X-nya itu positif 3, dan nilai Y-nya di sini ke atas sejauh 4 satuan, maka nilai Y-nya positif 4. Sehingga vektor OA itu sama dengan 3,4. Atau bisa ditulis juga dengan namanya sendiri ya. Jadi karena di sini adalah titik A, maka bisa kita wakili dengan vektor A kecil ya gitu. Oke, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Misalnya di sini saya buat titik B. Titik B di sini adalah 3,5. Nah, sekarang vektor posisi titik B terhadap titik pangkal ini kita tarik garis dari titik 0,0 ke titik B ya. Setelah dapat, maka vektor posisinya adalah OB. Nah, untuk mencari OB tadi sama caranya, kita menggunakan video sebelumnya. Kita cari dulu ke arah sumbu X-nya. Karena di sini ke kanan, maka kita hitung ke kanan di sini ada sejauh 3 satuan, berarti positif 3, dan ke bawah ya, berarti nilai Y-nya sejauh 5. Artinya kalau dia ke bawah berarti tandanya negatif ya, negatif 5. Sehingga faktor posisi dari B itu sama dengan 3,5 ya. Jadi untuk lebih mudahnya ya teman-teman, langsung kita lihat aja. Misalnya di sini ada titik A-nya 3,4, maka vektor posisi titik A itu 3,4. Jadi misalnya ada titik B 3,5, maka vektor posisi titik B itu sama dengan 3,5 gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan vektor jika dua titik diketahui. Nah, maksud dua titik diketahui di sini yaitu titik pangkal dan titik ujung. Oke, untuk lebih jelasnya saya di sini mempunyai contoh soal. Sini saya akan menggambar suatu titik di bidang koordinat kartesius. Saya punya dua titik, saya misalkan titik A dan titik B. Titik A-nya saya punya 3,4 dan titik B-nya saya gambar 4,-5. Nah, setelah dibuat di koordinat kartesius, ini kita tarik ya garis dari titik A ke titik B. Oke. Udah kita tarik, sekarang kita akan menentukan vektor AB. Ini dengan menggunakan aturan pada vektor di ruang R2 sebelumnya. Sekarang kita hitung ya, dari sumbu X, dari titik pangkal ini ke kanan sejauh 1,
berarti X-nya plus 1, kemudian Y-nya ini ke bawah sejauh, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sejauh 9 satuan ke bawah. Artinya karena di sini arahnya ke bawah, maka tanda Y-nya negatif 9. Nah, maka nilai vektor AB-nya itu sama dengan 1,-9. Nah, teman-teman, di sini ada cara yang lebih mudah atau lebih simple ya. Caranya itu yaitu kalau diketahui dua titik untuk menentukan vektor tersebut, rumusnya itu titik ujung dikurang titik pangkal. Nah, misalnya di sini vektor AB, maka rumusnya sama dengan vektor B dikurang vektor A atau titik B dikurang titik A. Nah, sekarang kita masukkan titik B-nya di sini kan sama dengan 4,-5, sedangkan titik A-nya di sini 3,4. Jadi vektor AB itu sama dengan 4,-5 dikurang 3,4. Oke, 4 kurang 3 sama dengan 1, min 5 kurang 4 sama dengan min 9. Nah, jadi hasilnya sama ya dengan menggunakan gambar tadi. Baik, contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini saya punya vektor PQ, diketahui PQ sama dengan 3,1 dan titik Q-nya sama dengan 5,-2. Nah, yang ditanya adalah tentukan titik P. Oke, dengan menggunakan rumus vektor diketahui dua titik tadi, kan di sini ada PQ berarti titik Q dikurang titik P. Ya, PQ-nya sudah diketahui di sini 3,1 sama dengan Q-nya, titik Q-nya juga sudah diketahui 5,-2, lalu dikurang titik P-nya yang ditanya gitu ya. Nah, kemudian karena P-nya yang ditanya, maka P ini kan pindah ruaskan ke sebelah kiri. Karena di sini negatif, pindahkan jadi positif. Sama dengan titik Q tadi 5,-2 dikurang vektor PQ-nya 3,1. Sehingga dapatlah titik P-nya sama dengan 5 kurang 3, 2, dan min 2 kurang 1, min 3. Sehingga dapatlah titik P-nya sama dengan 2,-3. Gitu ya. Selanjutnya, perkalian skalar dengan vektor. Ini dibagi menjadi dua, yang pertama secara aljabar, yang kedua secara geometri. Nah, yang pertama saya akan bahas dulu secara aljabar ya. Jadi skalar itu suatu bilangan, misalnya saya buat di sini K, kemudian kita kalikan dengan vektor. Vektornya ini saya misalkan dengan AB. Maka perkalian skalar dengan vektor berarti K dikali vektor AB. K ini kita kalikan ke dalam tanda kurung ini, sehingga K ini masuk ya ke dalam, jadi K dikali A, kemudian K dikali B. Contohnya di sini K-nya 2, vektornya di sini min 3,4. Jadi 2 ini kita kalikan ke dalam, 2 kali min 3 min 6, 2 kali 4 8. Jadi vektornya min 6 itu secara aljabar, itu tinggal dikalikan ke dalam. Untuk secara geometri, kita secara gambar ya. Saya misalkan di sini vektor U arahnya ke sebelah kanan. Nah, pertanyaannya adalah gambarlah vektor U. Oke, yang pertama 2U, yang ketiga min 3U. Ya, kita jawab ya. Yang pertama vektor 2U. 2U itu artinya U ditambah U sebanyak 2 kali ya. Artinya vektor U tadi kita jabarkan ya, kita panjangkan lagi sejauh U lagi, sehingga dengan panjang yang sama diperoleh vektor 2U. Oke. Selanjutnya yang B di sini, yang B-nya min 3U. Min 3U di sini berarti min U ditambah min U ditambah semuanya ada 3 kali. Nah, karena U-nya tadi ke kanan, maka kalau vektor min U-nya berarti ke kiri. Oke, ke kiri.
karena di sini min U-nya sebanyak 3, artinya kita perpanjang sebanyak 3 kali, namun arahnya ke sebelah kiri. Sehingga diperoleh di sini vektor min 3U. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke operasi dari vektor. Nah, operasi vektor itu ada penjumlahan dan ada pengurangan. Yang pertama, kita cari dulu penjumlahan secara aljabar di R2. R2 itu maksudnya di sumbu koordinat X, Y. Kalau misalnya di sini dibuatnya R3 bisa juga ya, berarti sumbu koordinatnya X, Y, Z. Nah, rumusnya juga sama gitu ya. Sekarang saya misalkan vektor P-nya itu A, B dan vektor Q-nya C, D. Maka rumus vektor P ditambah vektor Q ini tinggal kita masukkan ya. Vektor P-nya tadi A, B ditambah vektor Q-nya C, D. Nah, ini kita jumlahkan yang sejajar ya. A ini sejajar C, berarti A tambah C, kemudian B sejajar D, jadi B ditambah D. Sehingga vektor P tambah Q itu sama dengan A tambah C dan B ditambah D. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 3, vektor B-nya 4,1. Nah, yang ditanya adalah vektor A ditambah vektor B. Oke, sekarang kita jawab. Vektor A tadi kita masukkan 2, min 3. Kemudian ditambah vektor B-nya 4,1. Nah, sekarang yang sejajar kita jumlahkan ya. Jadi 2 sejajar dengan 4. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 6. Min 3 sejajar dengan 1, berarti min 3 tambah 1 sama dengan min 2. Jadi vektor A tambah B di sini sama dengan 6, min 2. Sekarang kita masuk ke pengurangan vektor secara aljabar. Nah, misalnya tadi sama ya. Vektor P-nya tadi A, B, vektor Q-nya tadi di atas C, D. Nah, rumus untuk P kurang Q ya, untuk vektor P dikurang Q, ini tinggal kita ganti ya. Kalau tanda di atas tadi plus, maka untuk pengurangan tandanya negatif ya. Jadi vektor P dikurang Q itu sama dengan A dikurang C, kemudian B dikurang D. Jadi vektor P dikurang Q sama dengan A min C dan B dikurang D. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini masih lanjutan dari operasi pengurangan vektor secara aljabar. Nah, diketahui vektor P-nya sama dengan 3,2, vektor Q-nya sama dengan 5,1. Nah, yang ditanya adalah tentukan vektor P dikurang vektor Q. Kita jawab, vektor P dikurang vektor Q itu sama dengan vektor P-nya tadi 3,2, kita masukkan, dikurang vektor Q-nya 5,1. Nah, sekarang kita kurangkan yang letaknya sejajar ya. 3 ini dikurangkan dengan 5, hasilnya min 2. Kemudian min 2 kita kurangkan dengan min 1. Nah, karena min ketemu min 1 kan jadi plus 1 ya. Sehingga min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Jadi vektor P dikurang Q itu sama dengan min 2, min 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3. Contoh 3 ini penggabungan dari operasi vektor penjumlahan dan pengurangan serta perkalian vektor secara skalar dengan vektor ya. Nah, contohnya diketahui vektor P itu sama dengan 2, min 1, 3. Vektor Q itu sama dengan 3, 4, 5. Vektor R sama dengan 1, min 3, min 1. Nah, pertanyaannya, tentukan vektor 2P ditambah Q dikurang 3R. Oke teman-teman ya, kita jawab.
Ini kan 2P. 2P itu kan berarti 2 dikalikan dengan vektor P-nya tadi diketahui 2 min 1 3. Kemudian ditambah Q. Q-nya kan 3 4 5. Kemudian dikurang 3 kali Q. Nah, 3 dikali vektor Q-nya kan 1 min 3 min 1. Sekarang kita kalikan dulu yang ada skalarnya ke dalam vektor. Jadi 2 kali 2 4, 2 kali min 1 min 2, 2 kali 3 6. Ditambah vektor Q-nya ditulis kembali 3 4 5 dikurang. Nah, 3 ini kita kalikan ke dalam dulu, ke dalam vektor. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali min 3 min 9, 3 kali min 3 min 3. Sehingga setelah itu kita operasikan. Oke, 4 ditambah dengan 3, 7 dikurang 3, balik lagi ke 4. Kemudian min 2 ditambah 4, ini 2, dikurang min 9, jadi plus ya, min ketemu min. Di 2 plus 9, 11. Kemudian 6 ditambah 5, 11. 11 dikurang min 3. Ini kan min ketemu min 3 plus 3. Jadi 11 ditambah 3 sama dengan 14. Nah, sehingga vektor yang ditanya dapatlah 4, 11, 14. Sekarang kita bahas penjumlahan vektor secara geometri. Kalau sebelumnya tadi kita sudah bahas penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar, nah kali ini saya akan bahas juga penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Pertama-tama saya akan bahas dulu untuk penjumlahan vektor secara geometri. Yang pertama ada aturan segitiga, yang kedua ada aturan jajar genjang. Untuk pertama-tama kita gambar dulu vektor U. Kemudian kita gambar juga vektor V. Oke, setelah kita gambar, kita turunkan vektor U. Nah, dari titik ujung vektor U ini dilanjutkan oleh vektor V, ya. Dari titik ujung vektor U dilanjutkan oleh vektor V. Kemudian dari titik pangkal vektor U ini kita tarik garis ke titik ujung vektor V, sehingga dari titik pangkal U itu bertemu titik ujung V. Maka garis ini disebut penjumlahan vektor U ditambah V secara aturan segitiga, ya. Oke, selanjutnya yang kedua, aturan jajar genjang. Aturan jajar genjang sama kayak tadi. Jadi vektor U-nya diturunkan. Setelah U-nya turun, nah, kalau aturan segitiga tadi kita menariknya dari titik ujung vektor U. Untuk aturan jajar genjang, vektor V itu dilanjutkan dari titik pangkal vektor U, ya. Jadi titik pangkal vektor U ketemu dengan titik pangkal vektor V. Kemudian dari masing-masing titik ujung vektor U dan vektor V kita tarik garis yang sejajar, ya, sehingga bertemu di satu titik. Sudah bertemu di satu titik, kita tarik dari titik pangkal vektor U dan vektor V tadi, kita tarik dari titik pangkal vektor U dan vektor V ke titik ujung pertemuan dua garis bantu tadi, ya. Nah, ini dinamakan vektor U, garis ini ya, garis ini dinamakan vektor U ditambah vektor V dengan menggunakan aturan jajar genjang. Ya, jadi bedanya tadi ya teman-teman, kalau vektor V itu dilanjutkan dari titik ujung U, maka untuk jajar genjang itu vektor V itu dilanjutkan dari titik pangkal U, gitu. Nah, nanti hasilnya akan sama ya teman-teman, dengan menggunakan aturan segitiga dengan aturan jajar genjang, hasil vektor U ditambah V itu sama, gitu. Oke, ini masih lanjutan pengurangan vektor secara geometri. Sama kayak tadi, jadi yang pertama kita buat dulu vektor U-nya, kemudian kita buat juga vektor V-nya. Lalu di sini ada aturan segitiga. Ya, yang pertama ada aturan segitiga.
Misalnya pertanyaannya adalah vektor U dikurang vektor V. Nah, ini kan artinya vektor U dikurang vektor V itu kan sama dengan vektor U ditambah negatif vektor V. Artinya negatif vektor V itu berarti arah vektor V-nya berlawanan ya, dari contoh yang kita gambarkan tadi. Oke, pertama-tama kita turunkan vektor U, karena vektor U-nya di sini tetap positif, berarti tetap kita buat vektor U ke arah kanan. Lalu vektor V tadi kan arahnya ke atas tuh ya, arahnya ke atas. Nah, karena kita pengennya di sini dikurang vektor V ya, atau ditambah vektor min V, artinya arahnya berbalik ya. Kalau tadi vektor V-nya ke atas, ini kita balik, berarti jadi arahnya ke bawah, sehingga dapat vektornya negatif V ya, lawan dari vektor V. Nah, oke, jadi dari titik pangkal U kemudian dilanjutkan oleh vektor V dari titik ujung U ya, dari titik ujung U dilanjutkan vektor V perlawanan arah tadi ya, ke bawah, berarti min V jadinya. Sehingga nanti ditarik dari titik pangkal U ke titik ujung V, maka ini garis ini ya, garis ini disebut vektor U dikurang vektor V dengan menggunakan aturan segitiga. Oke. Selanjutnya yang kedua aturan jajar genjang. Ya, jadi sama ya, cuman bedanya pengurangan di sini. Oke. Untuk vektor U-nya tadi kita turunkan lagi arahnya ke kanan. Kemudian ingat untuk aturan jajar genjang tadi kan sudah saya bahas bahwa vektor V-nya itu dilanjutkan dari titik pangkal vektor U ya. Jadi dari titik pangkal vektor U kita lanjutkan ke bawah, karena di sini negatif V ya, ke bawah, negatif V ya, ke bawah ya. Artinya di sini lawan dari vektor V itu kan negatif V ya di sini ya. Nah, ketemu di titik pangkal U dan V. Kemudian dari masing-masing titik ujung U dan V ini kita buat garis bantu yang sejajar, nanti bertemu di satu titik ya. Nah, lalu dari titik pangkal U dan V kita tarik garis ke pertemuan titik bantu tadi ya, pertemuan titik bantu tadi. Maka garis ini dinamakan vektor U dikurang vektor V secara jajar genjang. Nanti sama ya teman-teman hasilnya dengan menggunakan aturan segitiga dan aturan jajar genjang. Lalu di sini ada panjang vektor di R2. Di R2 itu berarti dimensi 2 sumbu koordinat X dan Y. Kalau misalnya di R3 berarti dia ruang dimensi 3 yang melibatkan koordinat X, Y, dan Z. Oke, sekarang kita kembali ke vektor panjang vektor di R2. Kita buat dulu sumbu koordinat. Ini saya ambil sembarang titik X, Y. Ini terhadap titik pangkal O 0,0. Kemudian saya tarik ke titik X, Y. Ini saya namakan titik maksudnya vektor R ya, vektor R. Nah, lalu kita akan mencari panjang vektor R ya. Kita akan mencari panjang vektor R di mana kita menggunakan aturan Pitagoras. Jadi nanti kita bentuk dulu segitiga, sama kayak seperti kita nyari di bidang R2 yang ada gambar di video sebelumnya. Jadi dari titik pangkal kita akan menuju titik ujung vektor R. Dari titik pangkal ini ke arah kanan sejauh X, kemudian dilanjutkan ke atas sejauh Y, maka ini terbentuklah segitiga siku-siku. Nah, rumus dari mencari panjang sisi miring, dalam hal ini panjang sisi miring sama dengan vektor R, yaitu
kita pakai rumus Pythagoras, di mana panjang R di sini sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini di pelajaran kelas 8 SMP ya kawan-kawan. Nah, jadi kita gunakan pada mencari panjang vektor. Nah, sebagai contoh di sini diketahui titik A 2,3 dan titik B 5,-1. Nah, yang ditanya adalah panjang vektor AB. Oke, tadi kan kita sudah belajar jika diketahui dua titik ya, maka untuk mencari vektor gabungan AB itu kan rumusnya titik ujung dikurang titik pangkal. Nah, sekarang kita cari dulu vektor AB-nya. Jadi vektor AB itu rumusnya B dikurang A. Nah, B-nya tadi titiknya 5,-1, kemudian A tadi titiknya 2,3. Lalu kita kurangkan. Oke, 5 dikurang 2, 3. Kemudian min 1 dikurang 3 sama dengan min 4. Nah, di sini sudah dapat vektor AB. Lalu karena yang diminta tadi adalah panjang vektor AB, maka rumus panjang tadi akar, ini pakai rumus Pythagoras tadi ya, X-nya tadi 3 dikuadratkan ditambah Y-nya min 4 dikuadratkan. Ini hasilnya nanti akar 3 kuadrat itu kan 9 ditambah min 4 kuadrat 16. Ini jadi positif. 9 ditambah 16 kan hasilnya akar 25. Nah, akar 25 itu kan sama dengan 5. Sehingga panjang vektor AB sama dengan 5. Oke. Oke teman-teman, ini contoh soal yang terakhir. Ini masih tentang penjumlahan dan pengurangan vektor secara geometri. Sini contoh soalnya, diketahui segi 6 beraturan ABCDEF dengan AB sama dengan vektor U dan AF sama dengan vektor P. Oke, sekarang kita gambar dulu segi 6 beraturannya ABCDEF. Kemudian vektor AB tadi arahnya dari A ke B sama dengan vektor U, kemudian vektor AF itu dari A ke F, yaitu sebagai vektor P. Nah, pertanyaannya adalah tentukan vektor FC, yang kedua vektor AC, yang ketiga vektor BC ditambah DE, yang keempat vektor AD. Oke teman-teman, sekarang kita akan menjawab vektor FC terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini kita gambar dulu FC. Oke, sudah tergambar. Sekarang kita buat garis bantu supaya lebih mudah melihat gambar dan posisinya. Kemudian kita tarik garis bantu dari titik B ke titik E dan titik A ke titik D. Nah, titik di tengah-tengah itu kita anggaplah titik O ya. Titik pusat tengah-tengah segi 6 itu. Nah, di sini saya tidak tulis ya. Titik O. Kemudian setelah kita buat garis bantu, sekarang kita lihat bahwa FC itu sama dengan 2 kali vektor AB. Nah, kita lihat sini 2 kali vektor AB, di mana vektor AB tadi sudah diketahui dari soal bahwa vektor AB itu sama dengan vektor U. Nah, karena 2 kali vektor AB, maka FC itu sama dengan 2 kali U. Ya, 2 kali vektor U. Oke, nomor 1 sudah terjawab. Sekarang kita ke soal nomor 2, yaitu vektor AC. Oke, sekarang kita ke vektor AC. Nah, AC ini kita gambar AC. AC itu kalau kita lihat dari gambar itu rumusnya AF ditambah FC. Jadi supaya langsung
ketemu apa yang diketahuinya, jadi kita langsung ambil AC itu AF ditambah FC. Namun bisa juga AC itu kita ambil rumus dari AO ditambah OC gitu ya. AO ditambah OC atau AB ditambah BC. Nah, di sini kan lebih mudah karena sudah diketahui AF sama FC-nya. Jadi AC itu kita ambil rumusnya AF ditambah FC ya. Dimana AF tadi itu kan sama dengan vektor V ya. AF tadi sama dengan vektor V dan FC tadi sama dengan 2 kali vektor U. Oke. Sampai sini paham ya teman-teman? Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 ini soalnya BC, vektor BC ditambah vektor DE. Oke, kita gambar dulu vektor BC dengan vektor DE. Oke. Nah, sekarang kita cari dulu vektor BC. Oke. Vektor BC di situ BC, coba BC. BC itu kan rumusnya vektor BO ditambah vektor OC ya. O tadi ingat titik tengah yang berada di titik pusat segi 6. Jadi vektor BC itu vektor BO ditambah vektor OC. Kemudian DE, vektor DE-nya itu kan kebalikan dari vektor AB. Kalau vektor AB-nya tadi U, maka DE itu kan berlawanan arah dengan AB. Jadi vektornya negatif U. Oke, sekarang kita masukkan vektor BO. BO tadi sejajar dengan AF, maka BO itu sama dengan V. Kemudian OC tadi kan sejajar dengan AB. Sejajar dengan AB itu kan sama dengan U. Kemudian BA tadi kebalikan dari AB ya. Jadi DE itu kan kebalikan dari AB, atau kita balik min BA sama dengan min U. Jadi kalau kita tambahkan BO nya tadi V ditambah OC nya di sini U, jadi V ditambah U dikurang BA nya tadi U. Nah, U nya kan habis, jadi hasilnya vektor V. Oke. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 4, yang ditanya di sini adalah vektor AD, di mana vektor AD itu rumusnya AD itu rumusnya AC ditambah dengan CD. Oke, AC ditambah dengan CD. Tadi kita sudah menemukan vektor AC ya. Jadi AC tadi kan tinggal kita masukkan, vektor AC tadi kan sama dengan V ditambah 2U. Sedangkan vektor CD di sini sama dengan AF ya, sejajar dengan vektor AF. Sehingga sama dengan V vektornya. Nah, lalu kita jumlahkan yang sejenis, vektor U sama vektor U vektor V dengan vektor V sama dengan 2V, kemudian ditambah 2U, jadi vektornya 2 U ditambah V gitu ya. Oke teman-teman, sampai sini terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.